Hai, kembali lagi bersama aku Ranti. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai materi pengauditan 2 nih, yaitu metode pemilihan sampel probabilistik dan juga non-probabilistik. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita coba bayangkan nih, misalnya makanan favorit kita itu adalah sate. Nah, untuk mengetahui rasa sate itu enak atau tidak, kita cukup makan beberapa tusuk sate saja, tidak perlu menghabiskan satu piring kan. Nah, di beberapa tusukan itu kita udah merasa ini, misalnya sate ini wah rasanya enak, rasanya nggak enak gitu kan. Kemudian kita bisa memutuskan nih, kita lanjut makan sate itu sampai habis atau tidak gitu karena tidak enak. Begitu juga dalam audit, sebuah perusahaan memiliki banyak sekali transaksi. Ada yang 10 transaksi, 100 transaksi, 1000 transaksi, ratusan ribu transaksi, bahkan jutaan transaksi yang terjadi nih di dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu, kita sebagai auditor tidak mungkin memeriksa satu persatu nih transaksi yang terjadi. Maka dari itu, dipilihlah sampel untuk mewakili populasi secara keseluruhan tadi. Di dalam metode pemilihan sampel ini terdapat dua metode. Yang pertama ada metode pemilihan sampel probabilistik dan juga yang kedua ada metode pemilihan sampel non-probabilistik. Kita masuk ke metode pemilihan sampel probabilistik. Oke, teman-teman. Kita soroti dulu apa sih arti atau makna dari probabilistik. Probabilistik itu kan kayak kemungkinan atau peluang. Jadi setiap transaksi di dalam metode pemilihan sampel probabilistik itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih gitu. Misalnya nih kita ingin mengikuti jalan santai. Ketika mengikuti jalan santai, kita itu mendapatkan kupon undian. Dengan kita mau megang kupon undian tersebut, kita tentunya memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan merchandise atau door prize dari tim panitia gitu. Begitu juga dalam pemilihan sampel ini, setiap transaksi itu memiliki kesempatan yang sama. Di dalam metode pemilihan sampel probabilistik ini terdapat 3 metode atau teknik nih. Yang pertama ada random sampling, yang kedua ada systematic sampling, dan yang ketiga ada proportional to size atau PPS. Kita masuk ke random sampling. Apa sih random sampling? Dari randomnya itu aja kita udah menebak nih, oh acak gitu kan, random gitu. Jadi di dalam metode random sampling ini, semua transaksi itu memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih dengan cara boleh diacak atau bisa melalui aplikasi gitu, aplikasi acak gitu. Ini teman-teman bisa lihat di layar nih, ini adalah contoh angka acak yang dihasilkan dari komputer Hilsberg Hardware CO. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya gitu kan. Setelah diacak, kemudian kita disortir berdasarkan urutan gitu kan, berdasarkan urutan menurun gitu kan, biar kita bisa memudahkan kita untuk mencari faktor-faktornya gitu. Selanjutnya ada systematic sampling. Di dalam metode pemilihan systematic sampling ini, metode sampelnya itu, kita sebagai auditor itu menentukan atau menghitung interval tertentu dari berbagai transaksi tadi gitu, nomor urutnya. Setelah kita mendapatkan interval itu, maka hasil dari hitungan interval itulah yang kita jadikan sampel. Misal, setelah kita menghitung intervalnya itu, kita mendapatkan yang 50 gitu hasil intervalnya. Maka transaksi atau faktor yang ke-50 itulah yang kita jadikan sampel dalam audit kita. Kemudian ada yang namanya pemilihan sampel probabilitas atau proportional to size. Di sini ketika kita memilih sampel, itu kita sebagai auditor itu melihat semakin besar transaksi, semakin berpeluang atau memiliki kepastian untuk kita pilih, untuk kita periksa gitu. Misalnya nih, ada nominal di dalam transaksi itu ada yang 10.000, 20.000, atau 30.000 nih teman-teman. Kita sebagai auditor tentunya akan memilih transaksi yang paling besar, yaitu 30.000 tadi. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih yang harus yang paling besar gitu? Kenapa nggak yang paling kecil kita pilih? Atau yang di tengah-tengah gitu? Karena semakin besar transaksi, semakin besar peluang untuk terjadinya atau adanya indikasi kecurangan di dalam transaksi tersebut. Nah, itulah alasan kenapa transaksi yang nominal besar itu berpeluang untuk kita pilih atau kita jadikan sampel untuk mewakili semua populasi itu. Selanjutnya, berangkat dari yang metode pemilihan sampel probabilistik tadi, kita lanjut ke metode pemilihan sampel non-probabilistik. Di dalam metode pemilihan sampel non-probabilistik ini terdapat dua metode nih, yaitu haphazard sampling dan juga block sampling. Sebelum kita masuk ke dua contoh itu tadi, kita masuk dulu nih, kita soroti dulu, apa sih makna dari metode pemilihan sampel non-probabilistik? Dari non-probabilistik itu aja, kita udah tahu nih bahwa tidak semua transaksi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh kita sebagai auditor. Di dalam dua metode itu ada dua metode yang udah disebutin sebelumnya, yaitu haphazard sampling. Haphazard sampling ini adalah
Oke, sebelum masuk ke haphazard sampling, kita itu sebagai auditor itu kalau tadi kita semua transaksi itu memiliki peluang yang sama, di dalam non-probabilistic ini tidak memiliki peluang yang sama, tapi berdasarkan pertimbangan atau juga pengalaman auditor sebelumnya. Yaitu kita masuk ke haphazard sampling. Apa sih haphazard sampling itu? Adalah di mana semua transaksi itu dipilih berdasarkan sembarangan gitu, yang mana saja yang mau kita pilih gitu. Nggak nentu gitu mau yang mana. Kemudian ada yang namanya block sampling. Di dalam block sampling ini, semua transaksi itu kita jadikan sampel itu dengan cara kita ngeblok gitu. Mau menentukan pakai bulan, bulan, boleh nomor urutan. Kalau pakai bulan, misalnya di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, kita boleh milih nih, mau yang Januari, Februari, ataupun Maret. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah dalam pemilihan bulan ini kita tidak boleh memilih hanya 1 bulan, tapi paling tidak adalah 3 bulan. Kemudian dalam memilih 3 bulan ini kita juga nggak boleh tuh sembarangan. Misalnya, aku mau yang Januari, aku yang mau April, aku mau yang Maret gitu. Nggak, kita itu harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga gitu kan, berdasarkan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian melalui nomor urutan nih, misalnya di dalam di atas meja kita itu terdapat banyak sekali tumpukan transaksi. Kita boleh milih nih, mau yang atas, ya mau yang tengah, ataupun yang bawah kita pilih. Itu saja teman-teman materi kita hari ini. Bye-bye. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.